Ombudsman Baelang sambangi pemerintah Kabupaten Balangan. Bantu kelompok tani Pemkab Balangan serahkan Alsintan. Pasca banjir yang melanda Desa Mantuyan, Pemkab Kabupaten Balangan serahkan bantuan benih jagung hibrida. Angka positif COVID-19 meningkat, PPKM diberlakukan di Desa Kapur. Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kunjungi Kabupaten Balangan. Persiapan hari jadi ke-18, Pemkab Balangan adakan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Reni Yudhistisya, berikut Batarbangan selengkapnya. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan bersama jajarannya melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Balangan, Kamis 18 Maret 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman bersama jajarannya melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Balangan, Kamis 18 Maret 2021. Kunjungan tersebut merupakan salah satu program kerja Ombudsman RI Kalsel, yaitu Ombudsman Baelang dengan artian mengunjungi kelembagaan dan mitra kerja Ombudsman sebagai sarana koordinasi persoalan pelayanan publik. Hadi Rahman mengatakan kunjungan ini dalam rangka pembangunan hubungan baik dengan pemerintah daerah, sekaligus mendiskusikan berbagai kegiatan yang bisa dikerjasamakan. Kami silaturahmi dengan Bapak Bupati Balangan beserta jajaran. Kami membangun komunikasi kelembagaan dengan beliau, juga membangun jaringan, sekaligus mengingatkan kepada Bapak Bupati bahwa pelayanan publik itu sangat penting untuk masyarakat menerimanya. Apalagi Kabupaten Balangan kemarin waktu disurvei sudah mendapat predikat zona hijau, artinya kepatuhan tinggi. Maka kami berharap di tahun ini prestasi tersebut bisa dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan terus. Apalagi Bapak Bupati kan baru menjabat, tentu akan banyak perubahan atau gebrakan yang akan beliau lakukan. Dan kami di Ombudsman Perwakilan Kalsel siap mendukung, mensupport hal-hal positif yang akan dilakukan. Disampaikan Hadi bahwa saat survei beberapa waktu lalu, Kabupaten Balangan berhasil meraih predikat zona hijau untuk kepatuhan tinggi. Maka dengan itu pihaknya berharap agar prestasi tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Di samping itu Bupati Balangan, Abdul Hadi sangat menyambut baik kedatangan jajaran Ombudsman RI Perwakilan Kalsel ini, dengan harapan kegiatan tersebut dapat membangun hubungan yang baik, menyenangkan antara Ombudsman dengan pemerintah daerah. Terima kasih sekali sama Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan yang telah bersilaturahmi ke Kabupaten Balangan. Tadi ada diskusi. Mudah-mudahan ke depan ini memperbaiki pelayanan publik Kabupaten Balangan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan. Bupati Balangan melakukan panen perdana padi unggul dengan tema Pertanian Maju, Petani Sejahtera bersama kelompok tani di Desa Juwai, Kecamatan Juwai, Senin 15 Maret 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi lakukan panen perdana padi unggul dengan tema Pertanian Maju, Petani Sejahtera bersama kelompok tani di Desa Juwai, Kecamatan Juwai, Senin 15 Maret 2021. Pada kesempatan itu, Abdul Hadi secara simbolis melakukan petik padi dan menyerahkan alat mesin pertanian atau Alsintan kepada para petani. Ia menilai petani memang membutuhkan bantuan tersebut untuk pengembangan sawah. Tadi ada beberapa permintaan dari kelompok, diantaranya balai pertemuan dan mesin
rontok padi yang mobile, dan insya Allah itu akan kita catat dan akan kita penuhi itu. Abdul Hadi juga berharap ke depan agar setiap desa di Kabupaten Balangan memiliki setidaknya 2 kelompok tani untuk bisa dibantu melalui program Dinas Pertanian Kabupaten Balangan. Selain itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Rahmadi mengatakan, kegiatan yang digelar ini sebagai bentuk dukungan program dari Bupati Balangan, terutama terkait peningkatan ekonomi kerakyatan. Mudah-mudahan petani kita itu bisa terangkat. Artinya kita bisa mensejahterakan masyarakat. Apa yang terlihat di spanduk itu Pak Bupati, itu ada pertanian maju, petani sejahtera. Jaminan masyarakat Balangan. Dalam hal ini pemerintah daerah pun menjanjikan akan merealisasikan permintaan dari petani, diantaranya keberadaan balai pertanian dan mesin perontok padi agar mempermudah petani dalam bekerja. Selanjutnya, Ketua Kelompok Tani Sukamaju Desa Juwai, Nur Ahmad, bersyukur atas datangnya Bupati Balangan ke lokasi pertanian. Pasalnya pada kesempatan itu para petani turut menyampaikan aspirasi mereka. Usul apa aja? Yang tadi itu mungkin ada lagi yang lebih daripada mesin. Kenapa pada yang mau tadi ke daripada mesin? Tapi tadi pupuk. Terakhir ia menambahkan ada sekitar kurang lebih 60 hektar lahan sawah yang terdata di Desa Juwai dengan hasil tiap hektarnya mencapai 7,6 ton. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sejumlah kelompok tani Desa Mantuyan, Kecamatan Halong, dapatkan bantuan benih jagung hibrida. Bantuan tersebut disalurkan pasca banjir yang melanda di Desa Mantuyan beberapa waktu lalu, Senin 15 Maret 2021. Sejumlah kelompok tani Desa Mantuyan, Kecamatan Halong dapatkan bantuan benih jagung hibrida. Bantuan tersebut disalurkan pasca banjir yang melanda di Mantuyan pada beberapa waktu lalu, Senin 15 Maret 2021. Kerugian warga pun terutama di bidang pertanian dianggap cukup banyak. Tidak hanya tanaman jagung yang terendam, lahan sawah pun juga ada yang rusak. Bupati Balangan Abdul Hadi secara simbolis menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak. Karung benih jagung diserahkan kepada perwakilan kelompok tani di Desa Mantuyan. Bantuan benih juga diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinasnya Syamsir Rahman. Syamsir Rahman mengatakan menjaga produksi padi dan jagung adalah tanggung jawab bersama. Kita turut menjaga produksi padi kita, menjaga tanaman jagung kita yang terkena banjir jangan sampai kehilangan. Nah, kasihan petani, karena siapa lagi yang menjaganya kalau bukan petani. Dalam laporannya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Rahmadi mengungkapkan, salah satu tolak ukur pertanian maju adalah semua proses pertanian menggunakan alat mesin pertanian Al-Sintan. Apabila itu terpenuhi, maka petani akan sejahtera. Rahmadi juga memaparkan perihal bantuan yang diserahkan diantaranya Al-Sintan dan benih jagung pada lahan seluas 3.500 hektar. Ditambah pula benih padi untuk lahan seluas 5.000 hektar, serta peremajaan karet dengan luasan lahan mencapai 100 hektar. Bantuan yang hari ini diberikan adalah antara lain itu benih jagung untuk petani yang terdampak banjir. Nah, kemudian ada program-program dari APBN yang disampaikan juga pada hari ini. Sementara itu, Bupati Balangan Abdul Hadi mengucapkan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan yang telah membantu sektor pertanian di Kabupaten Balangan. Sebut Abdul Hadi, pertanian menjadi satu sektor yang masuk dalam visi misi prioritasnya bersama Wakil Bupati Balangan Supiani dalam memimpin Kabupaten Balangan, terutama mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kita bangun komunikasi dan koordinasi kita dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, jangan berlarut banyu lagi gitu kan. Jangan menunggu orang memberi itu kan, kita yang aktif, proaktif melakukan koordinasi dan komunikasi supaya kita bisa membantu petani-petani kita terkait dengan alat-alat modern di bidang pertanian. Dalam hal mengembangkan segala sektor ucapnya tidak cukup hanya dengan mengandalkan APBD.
Sehingga ke depan para kepala SKPD harus proaktif jemput bola dana di pusat. Begitu pula untuk bantuan dari bidang pertanian. Lebih lanjut, Abdul Hadi juga berharap semua bantuan yang diserahkan kepada petani bisa dimanfaatkan secara baik, sehingga bisa menunjang ekonomi para petani Desa Mantuyan. Nadia dan juru kamera Nanang Pindri Pajrianor melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Balangan gelar rapat koordinasi dan persiapan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro terkait meningkatnya angka positif COVID-19 setelah ada 65 warga yang terpapar COVID-19 di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Selasa 16 Maret 2021. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Balangan gelar rapat koordinasi dan persiapan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro terkait meningkatnya angka positif COVID-19 setelah ada 65 warga yang terpapar COVID-19 di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Selasa 16 Maret 2021. Wakil Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Balangan, Supiani mengatakan PPKM ini akan diberlakukan mulai tanggal 16 hingga 27 Maret 2021. Supiani berharap diberlakukannya PPKM ini akan memulihkan kesehatan masyarakat Desa Kapul dari COVID-19. Kapolres Balangan AKBP Nur Hamid mengatakan, dirinya bersyukur karena PPKM ini didukung oleh tokoh agama, tokoh adat maupun masyarakat. Hamid menjelaskan berdasarkan pada surat edaran Bupati yang mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PPKM berbasis mikro, Desa Kapul akan dilakukan pembatasan kegiatan. Dan itu juga mempermudah kami di dalam pengawasan. Sehingga nantinya dalam waktu 12 hari, terhitung 14 hari, ya kan, pelaksanaan lockdown ini, setelah nanti insya Allah kita lakukan swab terakhir, ternyata nanti tidak ada gejala dan perubahannya baik, insya Allah lockdown itu selesai. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Erwan Mega Karya Latif mengatakan upaya yang dilakukan untuk masyarakat Kapul sejak banyak yang ditetapkan positif COVID-19 adalah dengan memberikan vitamin kepada warganya. Selanjutnya di Desa Kapul dibangun posko untuk memantau kondisi kesehatan, gejala atau penyakit lain yang mungkin saja dialami. Nanti di tiap posko juga kami akan tugaskan tenaga kami di sana untuk standby 24 jam. Rapat koordinasi yang bertempat di kantor Kecamatan Halong ini dihadiri kepala desa, tokoh adat, dan tokoh agama. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini diwakili penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan sambut kedatangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi 4 Bidang Kesra di ruang rapat Bupati Balangan, Selasa 23 Maret 2021. Pemerintah Kabupaten Balangan yang dalam hal ini diwakili penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Ahriani sambut kedatangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Komisi 4 Bidang Kesra di ruang rapat Bupati Balangan Selasa 23 Maret 2021. Ahriani menyampaikan sekilas mengenai Kabupaten Balangan termasuk luas wilayah dan penduduknya. Selanjutnya menyampaikan mengenai kondisi COVID-19 dan sistem pembelajaran di Kabupaten Balangan. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Erwan Mega Karya Latif mengatakan sejauh ini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Balangan ada 1.476 orang terdampak positif dan sembuh 1.345 orang. Erwan menambahkan untuk vaksin di Kabupaten Balangan berjumlah 4.300 untuk masing-masing 2 kali vaksin. Dengan sasaran utama tenaga kesehatan, selanjutnya menyasar pada TNI Polri. Kemudian untuk saat ini vaksin diberikan untuk pelayan publik dan sudah dilaksanakan untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dan Kepala SKPD di Kabupaten Balangan. Selanjutnya mengenai pembelajaran tatap muka di Kabupaten Balangan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Abdul Basyid menyampaikan, semenjak adanya penambahan kasus COVID-19 di Kabupaten Balangan, belum ada pembelajaran tatap muka. Usai menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan pemerintah Kabupaten Balangan,
Wakil Ketua Komisi 4 Bidang Kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ibrahim Nur mengatakan bahwa tujuan dari kedatangan jajarannya ini untuk mendapat informasi dan mendapatkan masukan dari pemerintah daerah terkait kendala di daerah untuk pembelajaran tatap muka dan perkembangan COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi kendala. Gugus tugas COVID di beberapa kabupaten untuk lebih seragam dalam hal rencana pembelajaran tatap muka. Nadia dan juru kamera Al-Khori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Wakil Bupati Balangan, Supiani memimpin rapat persiapan pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Balangan ke-18 tahun yang dihadiri seluruh SKPD Balangan bertempat di Aula Benteng Tundakan, Jumat 19 Maret 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Reni Distesia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati Balangan, Supiani, memimpin rapat persiapan pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Balangan ke-18 tahun yang dihadiri seluruh SKPD Balangan bertempat di Aula Benteng Tundakan Jumat 19 Maret 2021. Peringatan Hari Jadi ke-18 Kabupaten Balangan di masa pandemi, pelaksanaannya akan berbeda dengan tahun sebelumnya, persiapannya pun akan sangat berbeda. Penerapan protokol kesehatan pastinya akan menjadi pertimbangan Pemkab Balangan dalam meraih keberhasilan pelaksanaan. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Balangan yang jatuh pada tanggal 8 April mendatang dilaksanakan dengan sederhana, yaitu melaksanakan aksi kebersihan dan keindahan, sholat hajat di Masjid Al-Akbar Balangan, dan memberikan santunan untuk anggota PPKB. Kami tadi sudah koordinasi dengan Pak Bupati bahwa kegiatan puncak ini ditiadakan karena kita berkaitan dengan masalah COVID-19. Lanjutnya, sebagai Bupati dan Wakil Bupati, pihaknya merasa tidak enak di tahun pertama menjabat karena tidak bisa melaksanakan kegiatan semeriah mungkin. Oleh karena itu, Supiani meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Balangan dan berharap semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD Kabupaten Balangan, Supriyanor menyampaikan, pihaknya tetap menginstruksikan semua masyarakat untuk melaksanakan aksi kebersihan dan keindahan di lingkungan masing-masing baik di kecamatan maupun di perkantoran dan SKPD yang ada di kabupaten agar suasana hari jadi tetap semarak. Bella Kira Rendra dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.